saya rasa cukup dua karena waktu kita. Yang pertama, ketika orang kecelakaan lalu identitasnya hilang. Nah, hilang ini apakah karena diambil untuk dihilangkan atau diambil untuk diselamatkan? Jadi tergantung niat dari orang yang ambil. Kalau orang mengambil dompet orang yang kecelakaan dengan tujuan menyelamatkannya agar tidak diambil oleh orang lain, maka itu perkara yang membuat munculnya pahala. Nah, jadi dia pegang dompet itu karena dia tahu dirinya amanah, takut diambil orang. Nah, tapi kalau seandainya mengambil barang orang yang kecelakaan demi mengambil manfaat darinya sehingga merugikan orang yang mendapatkan kecelakaan, dia telah melakukan kezaliman. Jadi sudah menzalimi orang dengan menghilangkan identitas. Bahkan kalau sampai terambil barang-barang, maka orang-orang yang ambil itu dianggap pencuri, dan itu dosa besar. Dosanya bercampur dengan dosa khianat. Orang sedang celaka, tapi kita tega untuk membuat dia lebih celaka. Kan cukup palih hurung pak kan? Ketabrak, yang kita tidak tolong tapi kita ambil dompetnya. Adakah bahasa yang lebih halus daripada palis? Tidak ada pak. Hanapah ada lain. Makanya khianat bercampur dengan kezaliman orang ini. Maka hati-hati menzalimi orang yang sedang mendapatkan musibah lalu dizalimi. Jadi jangan ambil manfaat. Ada yang model tipe ngambil manfaat, yang nabrak dia ambil uang, yang ketabrak pun dia ambil uangnya, sama zalim manfaat. Jadi itu pertanyaan tadi tergantung niat apa yang mau dilakukan. Tapi kalau menolong demi menjaga, jadi dia jaga jangan sampai diambil orang, itu baik. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah pemasangan baliho. Hukum pasang baliho sebenarnya mubah-mubah saja. Mubah, tapi saya ingin menginformasikan mungkin tidak menjadi mubah kalau yang dipasang adalah baliho yang bergambar perempuan. Karena foto perempuan itu akan menimbulkan fitnah. Berbeda dengan laki-laki pak, tidak ada orang yang akan memperhatikannya terus, tidak ada. Kita lewat aja. Tidak ada nafsu seksual, nafsu syahwat, tidak ada. Tapi perempuan ketika dipasang fotonya itu menimbulkan fitnah, apalagi tentu di atas 100 gambar yang diambil yang paling cantik, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kita, orang yang kita suruh berdiri di spanduk itu, kita tidak tahu bahwa dia ada di spanduk itu. Itu fitnah. Maka kan di mana-mana saya mengatakan bahwa hati-hati dengan urusan politik, tapi kita menimbulkan dosa. Nah, kemudian bagaimana kalau timbul hal yang lain? Spanduk sudah sampai menutupi jalan di persimpangan sehingga kita tidak tahu ya ada orang yang belok atau bisa menyebabkan kecelakaan. Ya tentu saja itu berdosa, dan dosanya ditanggung siapa? Tergantung pak. Kalau orang yang ada di foto itu mengatakan kapasang bak simpang, pasang di simpang, maka yang punya foto tanggung jawab. Tapi kalau yang punya foto tidak mengatakan itu, tetapi orang yang pasang asal-asalan, maka yang tanggung jawab hanya yang pasang. Dan sepertinya yang selama ini terjadi, orang pasang yang bermasalah. Orang yang difoto itu tidak tahu di mana dipasang. Yang penting nyompat copeng, nyompat napeng luar tu ripe kapasang dumho kapasang, apa yang galak. Maka galak-galaklah orang yang pasang. Di mana-mana dipasangnya terus pak. Apalagi orang yang kita suruh pasang itu tidak ada amanah, maka dia pasang asal-asalan sampai mengganggu orang, itu dosa. Ingat kembali bahwa setiap kesulitan yang dihadapi seorang mukmin dan itu hasil ciptaan orang lain, maka yang menciptakan kesulitan itu tetap dosa. Makanya tidak boleh baliho mengganggu orang. Kalau hanya sekedar pasang saja tidak masalah. Cuma seperti saya sebutkan tadi, kalau bisa hindarilah timbulnya fitnah di atas sebuah gambar atau foto. Baik, kira-kira begitu.
InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan judul yang baru insyaAllah. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.